Sahabat sudah bergabung melalui via SMS dan juga WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon nasihat Bu ya. Saya seorang janda. Suami meninggal setahun yang lalu. Orang tua saya tidak menginginkan saya menikah lagi karena beranggapan saya sudah bekerja. Saat ini saya sudah dinikahi oleh rekan kerja suami Bu ya, yang beliau sudah beristri. Sejak suami meninggal, suami yang baru ini selalu menyantuni saya dan membantu saya. Saya bersedia dinikahi karena beliau adalah orang yang baik dan mampu untuk memiliki 2 orang istri. Karena sang suami sangat sayang dengan keluarga dan tidak ingin menyakiti istri pertama, orang tua saya juga tidak ingin saya menikah lagi, dan saya juga ingin menjaga pandangan dari banyak laki-laki. Jadi kami sepakat untuk menyembunyikan pernikahan kami dari keluarga. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang saya lakukan ini salah? Karena kalau saya beritahu orang, pasti tidak setuju, apalagi kalau posisi saya menjadi seorang istri yang kedua, Bu ya. Baik, yang harus difahami oleh semua bahwa ada satu kebutuhan manusia yang cara menyelesaikannya sangat spesial. Kalau urusan makan, jika Anda biasanya makan nasi jamblang, ke Jawa Timur Anda bisa ganti nasi rawon. Akan tapi kalau urusan syahwat, nggak ada kecuali dengan cara pernikahan. Keinginan seseorang dalam urusan syahwat harus pintunya adalah pernikahan. Maka jika orang sudah punya hajat untuk menikah, nggak ada lain lagi kecuali dengan menikah, karena jalannya hanya itu. Maka kami sampaikan, jangan ada di antara kita yang melarang orang untuk mencari yang halal pernikahan. Sebab kalau tidak dibuka pintu halal, khawatir yang kebuka adalah pintu haram. Nggak ada yang melarang. Seorang ibu yang sudah melihat anaknya sudah dewasa butuh hajat pernikahan, jangan Anda tunda-tunda malah nanti masuk zina. Atau seorang anak melihat ibundanya, seorang anak melihat ibundanya, mohon maaf mungkin suaminya, bapaknya meninggal dan sebagainya, tapi dia secara umur masih membutuhkan pada laki-laki. Seorang anak nggak bisa melarang itu. Begitu juga bapaknya. Bahkan ingat, seorang anak wajib menikahkan orang tuanya yang punya hajat kepada menikah. Jika orang tuanya nggak mampu, tapi anaknya yang mampu, wajib menikahkannya. Karena apa? Ini hajat pribadi yang harus dipenuhi, tidak bisa diwakili siapapun. Maka sebetulnya orang tua Anda nggak berhak melarang itu. Kalau melarang dengan dia bisa, tapi harus menggantikan siapa? Melarang dengan dia, barangkali ada alternatif lain, kan begitu. Sementara kalau dia tidak punya pilihan lain, maka Anda menikah dengan siapapun yang bisa menikahi Anda. Hanya permasalahannya, ini harus dibahas khusus juga, karena suami yang itu adalah punya istri. Maka disinilah sebagai istri yang kedua Anda harus mempersiapkan diri dengan macam-macam kesabaran, ketabahan, mengurangi tuntutan segala macam. Karena apa? Mau tidak mau suami Anda menjadi punya beban baru, yaitu Anda sendiri. Maka Anda pastikan Anda tidak akan jadi beban suami dan tidak akan mengganggu sedikit pun apa yang selama ini didapat oleh istri Anda. Istri yang pertama. Jadi istri yang kedua memang harus meningkatkan kualitas ketabahan, kesabaran, bermacam-macam. Kalau seandainya ini ada kami nasihat, kalau seandainya suatu ketika istri pertama kok tahu dan sebagainya, marah dan sebagainya, itu adalah wajar karena bermarah. Hanya bersikaplah yang bijak, bahwasanya Anda ini yang nerima, yang ngalah. Karena apa? Suami itu berani menikah juga karena mungkin semacam kemudahan yang Anda tawarkan kepada beliau, termasuk semacam ini nih. Tidak dikasih tahu kepada orang tua. Mungkin kalau dikasih tahu juga kadang-kadang suami tidak berani maju, cuman karena Anda berani mengatakan tidak usah kasih tahu orang tua, ayo kita menikah, sehingga laki-laki menjadi berani menikah. Sehingga karena pertimbangannya juga banyak mungkin. Yang jelas pernikahan Anda adalah sah, kemudian langkah Anda itu adalah juga tidak disalahkan karena Anda punya hajat pribadi. Hanya boleh bertanyakan kenapa kok harus menikah yang sudah punya suami, barangkali begitu. Kalau kenapa tidak yang berjaga misalnya, barangkali Anda mengatakan sudah terlanjur dekat dan sebagainya, sudah terlanjur menikah. Kami sampaikan pernikahan Anda adalah sah dan Anda tidak memberitahu orang tua karena orang tua melarang, tidak memberikan penggantinya, maka itu bukan suatu yang haram. Karena apa? Bahkan di dalam Islam, seorang perawan pun jika dilamar oleh laki-laki yang satu kufu, kemudian orang tuanya kok melarang, maka larangan ini bisa dilanggar karena wali namanya wali adl. Sebab kalau seorang perempuan sudah ketemu kufu itu artinya sudah dia bisa menikah dan hajatnya akan terpenuhi. Jadi begitu pentingnya urusan pribadi ini, sampai istilah wali adl dalam pernikahan. Tentunya dengan catatan bukan
bapak orang tua sudah memilihkan, sang anak berontak, ini kurang ajar namanya. Enggak, ini orang tua melarang, enggak pakai alasan, pokoknya kamu nikah, kamu malu aku menikah, belum waktunya kamu nikah, enggak mau nikah. Kalau enggak pakai alasan maka boleh dilanggar. Artinya kenapa? Karena kebutuhan pribadi. Kalau enggak, zina dong, masuk haram. Tapi kalau seorang tua memberikan pilihan, apalagi secara zahir akal kita lebih bagus, kok ini membangkang, berarti terlalu jatuh cinta dulu, inilah cinta yang haram yang menjadikan orang melanggar orang tua. Tapi kalau kasusnya adalah memang orang tua betul-betul tidak mau menikahkan, sementara Anda seorang wanita ada gambaran calon yang kufu, maka Anda boleh menikah dan orang tua tidak perlu mewakili menikahkannya dan seterusnya. Nah, jadi cukup Anda dengan nikah wali hakim atau dengan cara tahkim, selesai. Ada pasal menyembunyikan ini, dilihat kondisinya. Hanya kalau menyembunyikan nikah tanpa diketahui ini, yang harus waspada adalah wanita tersebut. Khawatir nanti terzalimi urusan hak-haknya. Misalnya hak cerai, tahu suami hilang dan sebagainya. Bagaimana? Maka harus hati-hati, paling tidak harus ada beberapa orang yang tahu tentang hal ini jadi saksi. Kalau ternyata nanti ada keturunan dan sebagainya, ada yang bisa menjelaskannya. Memang idealnya adalah tidak begitu. Cuman kadang darurat kan, Anda punya hajat, kemudian juga membantu anak-anak Anda, itu kan juga sah-sah aja. Anda mencari nafkah, kemudian dengan begitu dibantu anak Anda, sah-sah aja. Sah-sah aja, cuman ya itu tadi, Anda harus waspada, jangan sampai Anda harus lebih sabar, lebih tambah kurangi tuntutan agar suami Anda ringan di saat harus merawat 2 istri, seperti itu.